Oke guys, kita ini ya ke member ya, boleh itu headset Maaf. Yang mana Bang Radit? Bang Radit yang mana? bebas. Oh, bebas. Awas hati-hati. Oke, jadi kita masuk ke panggung streaming. Gua cek dulu. Ini boleh sambil makan kan Bang ya? Boleh dong, boleh. Enak banget Bang. Tapi jangan sambil bohong ya. Udah bertobat ini, makanya saya ceritakan di sini Bang Radit. Oke. Cek. Oke, bentar ya guys. Tunggu. Oke, kita akan ngobrol bareng di sini. Nah, ini Yon, nanti kita bisa narik orang ke atas Yon, yang mau cerita. Tapi yang di Discord ini nonton YouTube juga berarti dia? Iya, tapi karena kalau orang buka Discord dan nonton YouTube, suaranya suka nge-lag. Jadi saran gue sih mending di YouTube di-mute dulu nih, buat yang ngikutin di Discord nih. Tunggu ya, sambil kita nunggu. Teman-teman yang udah member YouTube gua kalau mau join Discordnya bisa ya, di linknya udah gua taruh. Astagfirullah. Pantas gak lolos pisah, astaga. Tapi gue dapat gosip loh. Apa? Jadi kadang orang yang mau daftar visa suka dicek dulu IG-nya, atau pas lagi interview dicek IG-nya, pernah ada ngomong apa enggak, apa segala macam gitu. Emang aku ngomong apa? Gak tahu. Jangan soal Om Maulana. Kan baru ini. Ya udahlah nih kita ngobrol. Udah lah Bang. Lo baru tahu kenyataan kalau dia cerita-cerita ya? Ya. Jadi nggak enak sendiri ya? Selama ini tuh gue pikir ya Selama udah. 10 tahun lebih loh. Yon, Ini Discord kita Bang. kasihan Yon. Oke. Maulana Al-Fatihah. Kalau bohong gitu bisa ngaruh ke visa. Masa iya Siri? Oke, kita tarik ya. Pilih. Yono Bakri, pilih. Mau yang mana? Saya ya. Pilih ya. Anachan. Hah? Anachan. Mana tuh? Dia nggak ngangkat tangan. Lu milih yang cewek lu. Oh, angkat tangan gua. Bang Radit kan ngomong. Lu ngelihat ini ya? Enggak. Fotonya. Namanya aja kayak bukan orang Indonesia kan seru kalau ngobrol sama orang luar. Kenapa sih responnya gitu orang? Nggak, di antara yang lain lu milih yang profilnya cewek. Anachan, namanya yang lain Riza, Riani. Ini ada Riani nggak aku pilih. Anachan kayak namanya unik aja. Oke. Ya udah, yang ngangkat tangan ada simbol gini. Ngangkat tangan. Ya, ini kalau aku milih cewek kena lagi nih. Ya nggak apa-apa, cewek nggak apa-apa. Ini ada yang leg tuh. Mau yang leg? Yang leg. Iya bener nih. Pakai K ya, yang leg pakai K. Bener nih. Iya coba. Feeling gue nggak enak nih. Coba dulu. Okay. Yang leg bro, berhenti entertain. Gue invite nih. Mana yang leg? Cek. Yang leg. Halo yang leg. Yang leg. Ya, halo Bang. Yang leg. Yang leg. Kedengeran yang leg? Kedengeran Bang. Oh, lu ada cerita horor apa yang leg? Sebenarnya cerita hororku cuma satu sih Bang, karena dari aku lahir sampai sekarang cuma satu cerita horor ini yang menurutku paling jelas. Oke, gokil nih. Ini ekspektasi udah tinggi nih. Ekspektasi udah tinggi nih. Gimana tuh ceritanya? Jadi singkat cerita kan di awal tahun kemarin, di Januari sampai Februari, aku kan KKN Bang. Oke. Nah, KKN-nya tuh di salah satu daerah di Jawa Timur. Oke. Nah, biar kebayang dulu desanya kayak gimana, mungkin aku mau ceritain dulu letak geografisnya ya Bang. Tunggu, gue gedein suara lo dikit ya. Bentar. Boleh. Wait. Nah, oke, terus. Nah, biar kebayang dulu gimana kondisi desanya, mungkin aku ceritain dulu gimana letak geografisnya ya Bang. Oke. Jadi, kalau mau ke desanya, kita itu harus, kalau naik mobil, itu harus turun di tol kota sebelah. Kemudian dari kota sebelah baru ke daerah itu, kayak sejam perjalanan. Dari daerah itu ada hutan yang terkenal gitu.
dari hutan itu kita baru masuk ke arah ke desanya 2 jam perjalanan lagi. Oke. Ini yang lo mandi Jadi sama emang ular desanya bukan? jauh. Bukan. Bukan, Ya? nggak Itu ada KKN. ular kan. KKN di desa penari. Udah dibikin film kalau itu. Kuyang serius banget. Iya nih, Oke. aku Tapi harus ngapain sih guys? Gaklek, Sumpah dah. ini lo beneran ya? Lo nggak kayak Yono tadi ceritanya ternyata bukan atau kayak si Anca? Nggak, Ini nggak. beneran ya? Ini Oke, beneran, oke. ini beneran. Oke. Daerah mana boleh tahu nggak? Nah. Maksudnya nggak usah spesifik, tapi kayak di Jawa Tengah Timur apa apa ya? Jawa Tengah gitu. Jawa Timur, Bang. Di Jawa Timur. Jawa Jawa Timur. Timur. Oke. Terus? Tapi nggak sama kayak yang KKN yang difilmin. Oke. Beda daerah. Nah, Mm-mm. kan letak geografisnya udah aku ceritain. Betul, masuk hutan Dari tuh ya situ kan tadi. Hutan, masuk hutan. Terus dari masuk hutan 2 jam itu, terus ada satu daerah yang dia itu mostly daerahnya itu sawah isinya. Oke. Jadi jarak antar rumah itu jauh. Nah, Heeh. kemudian air bersih itu juga susah. Oke. Jadi air yang bisa dipakai buat mandi dan masak itu kecil banget aliran airnya. Oke. Jadi ada satu hari gitu, air di desa itu mati karena di desa sebelah pipanya itu rusak dan lagi dibenerin dari pagi sampai sore kayak jam 6-an gitu baru bisa dipakai. Oke. Nah, akhirnya kita semua kan 10 orang Oke, lo di bersepuluh satu tuh. rumah itu. Ya, itu gantian mandinya, Bang. Nah, biasanya aku itu selalu mandi terakhir biar nggak diburu-buruin. Oh, lo mandinya lama. Iya, karena aku mandi lama, Bang. Kok Jadi aku suka bisa? mandi paling terakhir. Ya nggak apa-apa, terserah orang dong. Orang Ya. mau mandi lama, mau cepet, terserah dia. Kenapa lo nanya kok bisa? Nggak, maksudnya kan kegiatan apa? Kok bisa lama ngapain? Ya lama kan orang mau Ya, mandi soalnya lama aku terserah biasanya dia. sekalian berak. Masuk akal daripada berak sambil makan. Masuk akal. Tapi Ada orang aneh yang berak ambil makan soalnya. Lanjut bang. terus. Mandi paling ujung Terus. karena abang mandinya paling lama karena Oke. sambil berak. Lanjut. Terus. Nah, terus kan karena aku mandi paling terakhir, teman-temanku yang lain tuh mandinya ya walaupun mereka mandi cepet, cuman karena aliran airnya kecil, itu tetap lama gitu loh. Dan mereka kayak baru start mandi jam 7, jadi aku baru bisa mandi itu jam 1, jam 2 pagi. Oke, lo mandi jam 1, jam 2 pagi nih? Iya. Oke. Wah, ini seru nih. Terus. Itu kan mandi. Nah, aku ceritain kondisi rumahnya ya. Iya. Jadi, rumah yang aku tempatin itu adalah rumah yang penghuni aslinya, which is pemilik rumahnya, itu cuma ada 2 orang, kakek dan Oke. nenek. Oke. Kakek dan nenek ini adalah pensiunan tenaga kesehatan. Oke. Nah, aku itu sama teman-temanku menempati bangunan di belakang rumah mereka yang dulunya saat mereka masih aktif sebagai tenaga kesehatan itu digunakan sebagai tempat perawatan pasien. Oke. Apa nih? Ini Jadi kayak tempat penyakit biasa gitu ya? Maksudnya kayak Sakit demam demam. gitu ya? ya, Oh, Oke. tempat sakit biasa buat perawatan dan jadi ada 2 lantai. Di lantai bawah itu ada 4 kamar dan 1 ruang operasi. Wow. Di lantai Sampai 2 rumah. di lantai 2 itu ada 4 kamar sama dan 1 kamar mandi. Oke, lalu? Nah, di lantai 1 sebenarnya juga ada 1 kamar mandi juga. Cuman karena waktu itu udah terlalu malam, aku nggak berani mandi di bawah. Jadi aku mandi di atas. Hah? Nah, letak kamar mandinya itu ada di depan kamar cewek. Jadi kamar yang dikasih ke kita oleh pemilik rumah itu ada 3 kamar. 3 kamar itu bersebelahan. Di lantai 2. Ada kamar di lantai 2. Tiga-tiganya di lantai 2. Nah, kamar cewek itu di depan tangga dan berseberangan dengan kamar mandi.
Oke, dan lo mandi berarti di depannya kamar cewek kan? Iya benar. Oke, kamar cewek itu maksudnya Terus kamar perawatan cewek yang dulunya dibuat jadi perawatan cewek atau kamar teman-teman KKN yang perempuan tinggalnya di situ? teman-temanku KKN yang perempuan tinggalnya di situ yang Oke, oke. cewek-cewek. Nggak bekas kamar apa nggak ada yang tahu nih? Apa bekas kamar operasi atau apa nggak ada yang tahu ya? Bekas kamar perawatan pasien biasa. Oke, Kalau oke. bekas operasi itu di ruang operasi di bawah. Oke, oke. Oke. Terus. Ini apa sih tempatnya? Nah, Gue kayak penasaran gue. Tempatnya apa ya? Terus. sebenarnya tempatnya itu rumah biasa, tapi karena itu di desa dan jauh dari apa namanya? Jauh dari Kota. kota dan nggak ada kayak fasilitas kesehatan, akhirnya tenaga kesehatan which is kakek dan nenek yang di situ itu inisiatif bangun rumah ibaratnya kayak kos-kosan kalau Bang Kadit kebayang. Oke, iya, Itu iya. buat paham. perawatan Warga desa. yang ada di situ. Oke. Lalu. Nah, terutama buat cewek-cewek yang ibu-ibu yang melahirkan itu operasinya di situ, kemudian dirawatnya sampai sembuhnya di situ lah. Nah, tadi kan Mandi. mandi. Kamar cewek itu di seberangan sama toilet, sama Betul. kamar mandi. Terus di sebelah kiri kamar cewek itu ada kamar yang kelompok kami KKN pakai sebagai buat simpen barang. Jadi simpen koper di situ, simpen barang-barang kelompok di situ. Jadi cuma dipakai barang. Kemudian di sebelah kamar barang ini kamar cowok di ujung. Yang mana ujungnya lagi itu udah sawah. Jadi udah tembus gitu. Oke. Di sebelah kamar cowok. Jadi habis kan enak-enak mandi nih kayak jam 1 lah. Mandi nggak ada apa-apa bang. Kayak mandi biasa. Terus kayak udah setengah jalan. Itu aku ngedenger ada suara murotal. Oke, murotal. Terus? Sebenarnya aku nggak ada curiga karena cewek-cewek itu bawa speaker dan biasanya setel lagu. Aku cuma mikirnya palingan mereka iseng setel murotal. Oke. Jadi aku nggak ada ekspektasi apapun. Aku masih mikir positif aja di situ. Setelah itu ya udah mikir mandi segala macam. Itu kayak 10 menitan 15 menitan masih nyala murotalnya. Oke. Terus setelah 10 menit 15 menit ganti dari yang tadinya murotal suaranya ganti jadi kayak suara orang ngaji tapi pakai pengkas suara, pakai mikrofon gitu. Dan suaranya cowok. Oke. Lalu? Jadi kayak ada pengajian tapi pakai pengkas suara tapi jam 1 pagi. Oke. Which is nggak lazim ya? Berarti ya di daerah itu ya? Which is nggak lazim di situ. Lalu? Dan itu sumber suaranya sama. Nggak berubah lokasinya. Oke. Ya udah dari situ aku mikir, wah nggak bener ini. Akhirnya aku cepetin mandiku, terus aku selesai, aku keluar dari kamar mandi, aku lihat kamar cewek udah ketutup pintunya dan dari atas yang ventilasi udah gelap. Oke. Terus aku balik ke kamar cowok, aku tanya teman-temanku, tadi si cewek-cewek ada setel pakai speaker nggak? Nggak ada. Ada setel murotal gitu nggak pengajian? Nggak ada juga. Orang dari tadi mereka udah tidur, udah sepi dari tadi. Nah, di situ kan aku mikirnya. Sorry. Di situ kan aku mikirnya, paling cuman aku aja yang kepikiran macam-macam karena udah malam atau lagi capek kan. Gue lagi ngebayang. Iya. Terus kamunya mungkin lagi capek ya kali ya. Terus seminggu atau 2 minggu kemudian aku lupa. Aku kan di kelompok KKN sebagai media. Nah, kan kalau ada video segala macam, foto itu kan tanggung jawabku sebagai publikasi. Oke. Nah, di situ aku kebagian buat nyiapin video final buat report kegiatan KKN kita selama sebulan. Di situ akhirnya aku ngedit video kan. Ngedit videonya tuh aku sampai malam karena startnya baru jam 10 jam 11-an. Aku ngedit video di depan kamar. Di depan kamar jadi nggak di dalam kamar. Di depan kamar yang mana itu udah sepi karena teman-temanku yang lain udah pada tidur. Nah, jadi kan aku sekelompok 10 orang. Yang cewek 6, yang cowok 4. Termasuk aku. Terus dari cowok-cowoknya ini
3 cowok tidur di satu kamar, which is di kamar cowok. Satu cowok itu katanya nggak mau tidur di kamar cowok karena kata dia lebih senang tidur sendiri. Akhirnya dia tidur di kamar barang, di kamar tengah. Oke. Dan dia sendirian. Dan dia sendirian. Yang kamar buat koper-koper tadi ya. Nah, kamar buat koper-koper. Jadi dia tidur di antara koper-koper itu. Kata dia lebih suka kayak gitu. Aneh juga Jadi sih. ya udah lah ya. Berani juga Nah, tuh orang. Terus karena dia katanya cuek gitu, dia nggak pernah takut nggak apa-apa segala takut. macam. Oh, dia bilang nggak Tapi emang, takut. tapi emang sampai waktu ngedit video itu dia nggak pernah ada cerita apapun sih. Oke, lalu Nah, lalu. terus waktu aku lagi ngedit video itu kayak jam 2 jam 3 pagi lah, enak-enak ngedit. Terus tiba-tiba kan aku tahu temanku ini masih apa namanya, masih bangun walaupun pintunya Teman yang ditutup di tapi barang kan? masih ada. Iya. Yang di tempat barang. Ya, yang di barang. Iya, yang sendiri. Tapi Terus? teman-temanku yang berdua itu udah tidur. Oke. Teman-temanku yang di barang, si temanku yang di barang, let's say si A lah ya. Si A ini itu masih bangun karena aku masih dengar suara dia main PS. Dia main Oke. bola di laptop kan. Tapi pintunya ketutup. Jadi aku sendiri di depan, dia dalam kamar juga sendiri main PS. Ya udah. Terus kayak jam 2 jam 3 pagi, itu dia tiba-tiba lari keluar sambil bawa laptop dan stick PS. Dan duduk Oke. di sebelahku tanpa ngomong apapun. Oke. Terus? Terus aku tanyain, aku bingung dong. Lah kenapa tiba-tiba keluar? Tumben banget, tuh gituin kan. Terus kata dia cuma ngomong kayak gini. Aku juga denger mal. Anjir, merinding gue. Dia bilang, aku juga denger mal. Terus aku tanya, hah denger apaan? Denger orang ngaji. Tapi lo denger nggak? Di Nah saat ini itu, bang, saat itu. ini. Saat itu aku nggak denger ada orang ngaji. Padahal kan kamar Nah, sebelahan kan dia, padahal kamar sebelahan. Oke, Nah, terus? setelah dia ngomong suara orang ngaji, terus aku bilang, ya kan, berarti yang denger bukan cuma aku. Terus semenjak saat itu, dia langsung ngomong, ya udah mal, berarti ini kita harus tidur sekarang. Kita kayaknya udah saatnya tidur. Terus dia langsung masuk kamar, langsung tutup pintu, dan diem gak ada suaranya apapun. Which is dia tidur kayaknya. Nah tapi aku di situ masih ngedit video karena aku mikirnya kepalang nanggung lah, dikit lagi. Terus kayak 20 menit 30 menit setelah dia masuk, setelah sepi, aku denger. Gantian aku yang denger, tapi suaranya bukan dari suara kamar belakang, tapi dari suara sebelah kanan kamar cowok yang which is itu sawah. Ih, serem banget, merinding gue. Terus? Dari situ aku langsung tutup laptop, masuk kamar, tidur. Abis itu udah gak ada apa-apa lagi. Habis itu ada cerita yang dari temen cewekku, tapi dia baru berani ceritain. Apa? Baru Dia berani ngalamin ceritain juga? ini. Dia ngalamin tapi beda, digangguinnya beda. Apa? Dia baru berani ceritain ini waktu kita udah pulang. Oke. Jadi kan kita waktu itu habis masak makan malam, dan itu biasanya kalau masak dan makan malam tuh agak lama. Jadi selesainya kayak jam 9-an gitu lah. Jam 9 malam. Iya, jam 9 malam. Itu kan kita bersihin alat masak, maksudnya cuci piring, cuci alat masak. Nah, dia itu waktu itu kebagian nyuci piringnya terakhir. Nah, tempat cuci piring itu di bawah, di sebelah ruang operasi. Jadi biar kebayang layoutnya, di sebelah ruang operasi itu ada kayak yang dipakai buat dapur gitu. Terus antara dapur ini dengan ruang operasi itu ada toilet. Baru setelah toilet ada tangga menuju ke lantai 2. Oke, kayak kebayang. Nah, karena dia waktu itu kebagian nyuci piringnya terakhir, yang lainnya udah selesai, jadi yang lainnya naik duluan, dia sendirian nyuci piring. Oke. Nah, karena itu dia sendirian, dia ya udah cuci piring biasa. Habis nyuci piring, dia mau balik ke atas dong. Nah, waktu dia mau balik ke atas, dia kan jalan dari dapur mau ke arah tangga. Tapi waktu dia lewatin depan ruang operasi,
langkah dia double. Terus Nah, karena langkah dia double, dia berhenti di depan tangga. Tapi langkah double-nya juga berhenti. Karena dia penasaran, dia balik mundur, jalan mundur ke depan dapur. Dia jalan lagi ke arah tangga dan itu double lagi. Pas dia berhenti depan tangga, langkahnya berhenti juga. dia nggak berani nengok. Dia nggak berani nekok dan langsung naik ke lantai 2. Semenjak saat itu, dia nggak Dia nggak pernah ngelangkah. lagi- Supaya nggak double langkahnya. semenjak saat itu guys, boleh nggak gue digendong kemana-mana? Tak gendong. Kemana-mana. Udah ya, agak ketawa teman-temannya. Lucu apa namanya, serem banget sumpah. Ih. Kira ada aja. Terus. Terus semenjak saat itu dia udah nggak mau nyuci piring terakhir. Terus kayak Itu makanya dia nggak mau. Itu alasan dia supaya dia nggak nyuci. Dia alasan dia. ada juga kayak ada saat-saat kayak di minggu kesekian gitu, aku lupa minggu keberapa, dia itu dari awal KKN itu suka mandi di bawah karena di bawah tuh jarang ada yang mau gitu. Bang, orang nggak. Itu Ya lu. Allah. Gue pikir hantu, nggak taunya Ya kan lu. dari tadi di samping Nggak saya. taunya lu. Ya kan dari Gue tadi. lagi nengok, gue pikir Iya. hantu, nggak taunya lu. Iya kan dari tadi udah ngobrol, masa masih kaget. Terus. Ya Allah. Maaf, terus. Jadi ada kayak satu waktu kayak minggu kesekian gitu, aku lupa minggu keberapa. Oh, Itu masih tempat dia yang tuh sama udah nih. nggak mau mandi di bawah. Masih tempat yang sama. Oh. Dia tuh nggak mau mandi di bawah. Dibilangnya, padahal dia biasanya tuh mau mandi di bawah karena Berarti sepi. dia malas nyuci, malas mandi. Dia jadinya mandi di atas. Udah nggak Oh, pernah tetap mau mandi, di tetap bawah. mandi. Wah, Karena bro, jauh. itu serem banget. Karena jauh. Ternyata setelah KKN dia baru cerita itu alasan dia nggak mau mandi lagi di bawah. Heeh. Udah sih bang, abis gitu. Gila, seru banget. Lo storytellingnya jago nih orang. Iya, Bagus. Lo apa sehari-hari kerjaannya yang like? Mahasiswa bang, Mahasiswa apa jurusan? IT. Oh, berarti KKN ini baru dong ya? KKN ini bulan Januari kemarin bang. Hah? Baru banget. Baru banget. Warga Bulan sekitar nggak- Januari. ada yang cerita nggak bahwa itu tempat memang bermasalah Nah. atau apa? Tapi setelah apa ya? Waktu warga sekitar tahu kalau kita anak-anak KKN itu nginep di situ, maksudnya bertempat tinggal di rumah itu, dan Nginep di kita situ. menempati bangunan yang di Kamar-kamar. belakang, which is kamar-kamar itu. Heeh. Mereka Warga responnya? sekitar cuman responnya tuh cuman ngomong kayak gini. Oh, yang di belakang itu ya mas. Saya nggak pernah berani sih mas ke arah situ kalau misalnya nyari kakek atau neneknya ini. Udah itu aja. Nggak pernah ngomong ada apa-apa. Tapi maksudnya si kakek nenek juga bergaul nggak sama warga sekitar? Kakek neneknya juga bergaul, bahkan kakeknya tuh posisinya kalau di desa tuh cukup tinggi lah, cukup dipandang gitu. Serem sih. Gila. Yang like, makasih ya yang like ya. Nggak salah pilih Thank dong. you yang like, keren. Tapi namamu yang like, storytellingmu keren. Maksudnya apa tuh? Tapi namamu yang like storytelling. Kan Berarti maksudnya yang yang- like storytellingnya nggak keren. Bukan, yang like kan nama orang. Kenapa dia nggak pakai nama aslinya dia gitu? Ya mungkin dia suka sama yang like. Lo kenapa nama lo yang like? Karena dulu waktu bikin Discord baru, ini kan Discord saya baru kan. Maksudnya bukan Discord yang lama. Itu Heeh. waktu yang lagi naik soal nge-rap tangga itu bang. Terus kamu suka sama rapnya? Ya udah karena bingung kasih nama apa, kepikirannya yang tulis itu nama Yang. Storytelling bagus. Mikir nama Discord aja males. Thank you yang like, makasih ya. Yo, Thank you, sama-sama bang. Thank you juga udah. Wah, seru banget. Keren. Seru. Dan ceritanya bagus gitu Iya, bang, jago, dari jago, awal. Jago. Dijelasin dulu lokasinya di mana, rumah bentuknya kayak Kasih gimana. konteks dulu. Enak banget ngebayangin ya. Serem Tapi yang- tapi sumpah. Tapi yang paling serem yang ini si kaki. Yang double, langkahnya sih. double. Karena lo bayangin, lo kan malam-malam nih. Dari bawah ke atas.
Terus lu jalan kan. Terus di belakang ada Tapi lu mundur. si jago, si cewek itu bang, Kenapa? dia memastikan loh. Maksudnya kalau kita nih, kayaknya ya, kalau aku ya, Nah, kedengeran tak tak, aku akan lari maju ke depan, gak akan mundur lagi. kalau lo lari, misal lo lari nih, Eh. kan belakang, lo makin serem anjir. Sumpah. Oh ya juga ya. Iya, lo kalau lari kan Ih, makin deket gitu ya dia ya. tiba-tiba Aduh, kenapa aku datang sendirian tadi ya? Udah, itu bola api. bedah dikit Bang Red, apa yang mau dibedah? Kenapa jadi gua bedah? Juri suci ini. Ya, tadi bagus setupnya. Aduh, Aduh gila. seru ya, seru ya. Seru. Tapi Bang Radit nggak pernah dong lihat secara langsung dong. Secara langsung. Iya. Paling yang di kamar gua, yang nenek-nenek itu. Oh ya udah cukup, nggak usah aku tanyain. Logika penulis. Kalau di Disiram. sini, Udah. Ini orang-orang lo komen tahu apa nih? rumah gua rada-rada kan, tapi Iya tahu. Tapi yang ini ya, pokoknya sebelumnya. yang sebelumnya. Heeh. Maksudnya? Rumahmu yang kamu ceritain di podcast tuh yang ini, Iya. bukan yang. Bukan, ini di sini. Lah, Persis daerah-daerah ini. Ini yang ini. Aku mau mandi Bang Radit, aku sebelah. ada cerita ngeselin di kampus, kompor gas. Langsung gitu. Enggak. Lebih seru Lo, dapat lo harus lihat di sini. Itu kan mainan-mainan anak-anak. Mm. Jam 1 pagi. Ini ada masa di mana di rumah ini. Kan gue tidur suka pagi. Gue kencing di kamar mandi kan. Habis itu gue keluar dari belakang pintu apa namanya? Daerah lemari bajunya Nisa. Itu ada pintu tapi kelihatan cuma siluet baju doang, Pak. Jadi Oke. kelihatan kayak ada orang ngambang. Jadi pas gue keluar dari kamar mandi kaget gue. Kok kayak ada orang gak ada kepala. Padahal itu bajunya Nisa digantung di pintu. Dan di balik pintu. Jadi kelihatan cuma siluet doang. Terus gue ngeliat kayak, ah ini mah bajunya Nisa gitu. Oke. Terus gue deketin. Dalam hati gue nih. Ini kayak orang gak ada kepalanya gitu. Dalam hati gue gitu. Gue maju. Baju lagi digantung, Pak. Dari belakang pintu kan. Jatuh sendiri kayak. Cetuk, jatuh. Berarti siluetnya kelihatan dong gitu. Siluetnya gini jatuh ke bawah. Cetuk gitu. Seiring dengan gue jalan ngeliatin baju itu. Kan gue kaget dulu. Ih, aneh banget nih baju kayak orang gak ada kepala gitu. Gue jalan. Pas gue jalan ke baju kan gue mau buka ngeliatin itu beneran baju gitu maksudnya. Cetuk jatuh ke bawah gitu. Gue kayak, oh ini kok kebetulan banget gitu. Nah, itu 2 kali. Yang terakhir itu, ini kan kamar main anak. Sebelah tuh ada mainan suka dicuci tuh, suka ditaruh di luar. Suka jarang dimasukin tuh. Gue keluar ada mainan bebek-bebekannya Aca tuh, atau Alea tuh yang diputer bisa jalan. Diam gini Pak, diam kayak gini main bebek-bebekannya. Gue jalan ke arah mainan itu, gue ngeliatin mainan itu lagi ngambil minum, gue ngeliatin aja gitu. Jalan sendiri. Jadi gue 2 kali ngalamin tuh. Habis diputar kali baru tinggal. Ya mungkin. Ya kan? Tapi kan jam 1 pagi Pak. Ini sebenarnya Bang, adekku itu kalau nggak salah dia umur 3 tahun apa 4 tahun. Oke. Ada sekitar 1 bulan apa berapa minggu gitu. Setiap malam dia lari dari tempat tidurnya terus tidur di milih di kayak di dekat sebelah rumahku tuh ada tanah kosong terus rumput-rumput banyak gitu masih. Dia memilih tidur di situ Karena? setiap malam. Karena? Jadi tidur tuh dia sekitar jam 8. Jam 9, jam 10 teriak nangis-nangis. Ini teman siapa adek lu? Adekku sendiri di rumah. Lu ada di dalam rumah gak? Ada. Oh dia lari karena ada. Dia lari karena ada lo di dalam rumah. Pas aku main kok dia Terima lelap. kasih yang nge-give member. Iya ada yang nge-give member. Wah. Banyak ya itu ya? Oh iya siapa nih? Banyak gift. Hashtag siapa namanya? Yosiala itu bukan? Enggak ini nih yang ngasih itu. Yang mana? Gimana cara ngeliatnya? Wah ada Sultan. Sultan buset. Yang mana sih yang ngasih? Itu kan gaet-gaet, lau-lau. Oh itu ya namanya kotak kado. Buset banyak banget. Ini Makasih. kok baru masuk semua sih bang? Iya itu dia ada yang ngasih giveaway member. Oh gitu. Iya giveaway untuk orang yang lagi nonton disebar-sebar membership karena kan yang bisa komen cuma member doang. Makasih banyak banget. Udah banyak banget buset. Jadi dia beliin membershipnya terus kasih ke orang-orang gitu? Iya.
Biar orang-orang bisa komen juga, bisa apa. Wah. Cek ya. Wah. 50 bang, iya makasih. 50 membership baru berarti. Gokil. GG kamu. Oh kaget ya. Wah, banyak banget. Makasih loh. Yang ngasih Kaget kita nggak gua. tahu ya namanya ya. Itu gift membership by kado, bentuk kado. Emang mau member aja. Mantul 50 membership. Makasih. Wih, keren. Makasih juga. Oke. Buat netralin cerita horor bang. Oke. Sultan, mantap Sultan. Itu apa itu? Syarial itu apa? Oh ini ada yang ngasih ini gift. Terima kasih Syarifah. Thank you. Bang Yono udah membership belum? Belum pasti lu. Mau saya lihat kan? Bener. Lu kok gak ada di Discord? Aku belum. Gimana caranya? Gak apa-apa, gak usah. Lu pakai iPhone ya? Hah? Harus ada linknya kalau iPhone. Harus ada apa? Harus ada linknya. Bohong lagi kan? Astagfirullah. Bang besok-besok bahas soal jokes. investasi bang. Kayaknya gue akan banyak topik-topik lah nanti ya. Termasuk soal, kayak gue mau bikin next nih live soal nulis. Belajar nulis gitu kalau mau nanya Kapan soal itu? nulis. Belum tahu. Lo mau ikutan? Mau. Bener ya? Bener. Nanti lo ini aja join online boleh. Ya. Nanti lo nanya-nanya gue. Oke. Dikirim lagi. Ya Allah, makasih Sultan. Makasih Sultan. Buset. Banyak bener yang ngasih ya. Banyak bener. 20 lagi Sensei dong. Diary. Oh makasih Sensei. Oh gue sempat ngobrol juga nih sama si Sensei nih. Helmi Violin. Oke. Wah. Mas, suaramu lebih gede dari kawan Discord cerita. Nggak enak didengar. Mas. Oh, suara Discordnya yang kecil. Oh ya nanti kita minta dia gedein ya kalau ada yang naik lagi. Tadi gue udah mentokin tuh. Mentokin outputnya tapi masih kebanting kayaknya. Lanjut Bang Radi Discord. Emang ada lagi Bang? Apa itu? Mau dinaikin lagi yang Discord? Ayo, let's go. Lo nggak apa-apa nggak? Agak Nggak lama. apa-apa, aman. Aman ya? Aman. Aku Oke. ada nih cerita horor. Sip. Siapa lagi? Siapa mau naikin siapa? Cewek dulu deh, cewek dulu. Cewek. Tuh kan dia yang mau cewek. Iya ganti-gantian. Mau yang mana? Kadang-kadang PP-nya cewek suka laki nih soalnya nih. Foto profilnya ya. Ini yang namanya cewek aja ya, Ainiza. Aku bisa jadi cewek bang. Nggak usah terlalu effort. Sensei. Oke yuk. Ainiza, let's go Ainiza. Halo Bang, Ini Halo. kencang suaranya nih. Ainiza. kedengeran nggak Bang? Kedengeran? Halo, Bang. Nah ini kenceng. Kenceng suaranya dia. Oke. Gimana Ainiza? Halo Bang Radit, Bang Yono. Kamu dari mana? Aku dari Medan Bang, tapi bukan di Medan ya. Aku dari Medan tapi Tapi bukan bukan di di Medan Medan. nih. Kayak 5 jam dari Medan gitu, nama kotanya Tanjung Balai. Oh, Tanjung Balai, Lo Bah. tahu Yon? Tanjung Balai, Bah. Oh. Lo tahu nggak? Bah. Lu cuma bisa Mbak doang. Tanjung Balai, oke. Bang Radi tahu kan kemarin orang Batak. Nggak tahu gua Siantar gue tahu. Aku dari Siantar keluarga. Deket Bitung kan, Indonesia? Bukan Bang, dekat Kisaran, Rantau Prapat gitu. Oke, Nah, iya. udah nggak nyambung tuh langsung nggak nyambung. Oh, lo baca itu ya? Lo dikerjain si Sensei Diary. Bitung itu Tangerang. Sumpah, Dikerjain Sensei dari lu tadi ya. sama Sensei. Gimana ceritanya Ainiza? Ini kamu ada cerita horor berarti kan? Iya Bang, aku ceritain tentang rumahku yang angker aja ya Bang. Boleh. Gimana ceritanya? Nah, ini core memory pertama kali kesurupan di keluarga gitu Bang. Siapa yang kesurupan? Kamu? Nah jadi bukan Bang. Jadi Oke. aku ceritain rumahku tuh gimana ya. Oke. Rumahku tuh di belakangnya ada hutan, terus dimasuk ke gang, terus Oke. rumah-rumahnya nggak terlalu banyak di gang itu Bang. Oke. Nah jadi menurut testimoni tetangga-tetangga mereka tuh kayak pernah lihat gondoruo di lantai 2,
gitu bang. Terus Terus? setiap malam tuh kayak ada suara pasir jatuh di genteng, ada suara nyuci. Sementara kan tetangga juga jarak rumahnya jauh, tapi setiap tengah malam tuh ada suara nyuci. Oke. Ada, jadi singkat cerita, ada nih banjir. Jadi karena banjir ini, kami sekeluarga harus mengungsi ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini sebenarnya gudang gitu bang, jadi nggak ada, masih berdebu, nggak ada ditempatin. Nah, jadi kami ke lantai 2 nih untuk tidur karena di lantai 1 airnya udah naik lah di lantai 1, udah masuk ke lantai 1. Jadi kami sekeluarga kan kayak capek lah gitu, di lantai 1 lagi beres-beres ngangkatin barang-barang biar nggak kena banjir. Nah, jadi pas udah karena capek kayak chaos gitu bang, kayak ada yang bersungut-sungut, marah-marah, kayak capek ke lantai 2, ke lantai 1, ke lantai 2. Sementara lantai 2 itu juga berdebu, kayak nggak prepare untuk tidur lah gitu. Oke. Nah, waktu itu aku masih umur kelas 2 SD gitu bang, sekitar 7-8 tahun lah gitu. Jadi entah gimana ceritanya, ibuku tuh kayak capek, terus ada permasalahan karena banjir dan ribet itu. Jadi kayak tiba-tiba tuh kesurupan. Nah, Si mama karena kesurupan. chaos, iya. Jadi karena udah chaos, semuanya kayak bingung karena ini pengalaman pertama ada orang kesurupan di keluarga kami. Jadi ada yang baca Yasin, abang aku baca Yasin, bapak aku baca ayat kursi. Nah, aku posisinya belum bisa baca Al-Quran. Nah, dengan inisiatif yang tinggi, aku ambil Iqra, tau nggak Iqra bang? Tahu buat belajar ngaji kan awal. Terus. Iya. Nah, aku cuma baca Abah gitu di depan orang kesurupan. Karena bisanya itu. Iya, Karena terus baru aku kayak, belajar. kok respon yang lainnya gaya kenapa nggak gimana gitu. Setelah dipikir-pikir kok punya inisiatif untuk baca Si Iqra mama, gitu bang. mamamu berarti yang kesurupan. Iya. Kayak gimana kesurupannya? Ngomong apa gitu mungkin. Gaya nangis, terus ketawa-ketawa, marah-marah, gaya kesurupan gitu loh bang. Kenapa? Gaya dengan inisiatif yang tinggi, semakin keras suara ketawanya, semakin keras suara nangis, semakin keras aku kayak saja. Tetep Gitu. ya, usaha ya, masih usaha ya kamu ya. Iya. Akhirnya Jadi, sembuhnya. Ininya balik normalnya gimana? nggak ngerti bang, tapi setelah setengah jam tiba-tiba kayak udah mereda gitu loh bang. Terus dia inget nggak? Tapi itu emang sampai ada kesurupan-kesurupan lainnya setelah itu bang. Itu jadi kayak kesurupan pertama dan ada yang kedua, ketiga gitu bang. Oh. Setiap kesurupan kamu bacain Iqra. Ya Gak enggak. belajar. Kan dia inisiatif. Gak belajar dia. Iya. Belajar. Semakin banyak kesurupan, semakin pinter Al-Quran dia. Cepat Al-Quran. Tapi aman kan sekarang? Mama aman? Oh, udah pindah rumah bang. Oh udah pindah rumah. Berarti rumahnya yang rada-rada ya berarti ya? Iya bang. Semenjak pindah, mama udah nggak kesurupan lagi ya? Enggak sih bang. Oh iya berarti. Oh ya udah nggak bersungut-sungut ya? Gue nggak tahu Udah lagi tuh capek artinya apa sungut-sungut. bersungut-sungut. Ya udah Ainiza makasih ya. Thank you Ainiza. Iya bang, makasih Ayo. bang. Terima kasih Ainiza. Lo pernah nggak ngeliat orang kesurupan? Lo? Aku pernah menyembuhkan bang. Lo suka bohong sih. Gue kayak ntar kayak bola api lagi nih. Enggak, ini beneran ini. Gimana coba? Nih jadi nih, aku kan dulu pesantren. Uh-uh. Di pesantren tuh ada yang kesurupan beberapa kali. Oke. Ada satu yang kesurupan satu kamarku. Oke. Sorry bentar nih kayaknya ada yang baru join Discord. Terus kalau nih gue kasih di cara link ya. Jadi kalau kalian join Discordnya di cara link ada
cara join supaya Discordnya kebuka buat yang member-member. Di itu pun juga gitu di apa? Di ada postingan khusus member yang isinya juga cara nge-link Discord. Karena kayaknya banyak yang ribet di situ. Makanya gue kasih tahu caranya. Jadi tinggal dibaca-baca aja, semua informasi udah gue kasih kok, tinggal dibaca. Terus. Nggak, ini orang-orang udah ini semua, Pak. Udah nipu nih, bohong. Ya, terus. Beneran ini, beneran. Jadi satu kamarku itu ada yang kesurupan. Oke. Kesurupan, terus panik dong orang-orang dong. Oke. Teman-temanku nih, yaudah kita baca ayat kursi. Bacalah kami kerubunin terus Allahullah gitu, ketawa. Siapa ketawa? Yang kesurupannya. Oke. Yang kesurupannya ketawa. Ini cewek berarti ya? Cowok. Oke, cowok. Kan satu ini cowok semua. Oke. Ketawa dia gitu. Aku juga bisa baca kayak kalian gitu-gitu. Yang bener. Bener, Bang. Dia pas kami baca lagi tuh Allah, dia ikut baca. Oke. Nah, terus gak lama datang ustadku tuh. Ustadku kenapa kesurupan nih gitu. Udah, ustadku duduk dibaca bentar, sembuh. Terus lah, tadi perasaan nama baca-bacaan ini kok sama ustad gini, kata ustadku. Kata kakak kelasku, dia bilang ayat itu semuanya sama. Oke. Yang membedakan adalah keyakinan hatinya gitu. Maksudnya dengan beda orang tuh maksudnya ucapan ini semua sama kan, Bang? Cuman beda dari ketika pakai hati dan keyakinan gitu-gitulah. Intinya gitulah. Suatu saat ketika aku waktu itu sempat kan hijrah gitulah. Sempat hijrah gitu, terus belajar ngaji saya. Saya nyari di Samarinda yang bisa murotal gitu, yang suaranya bagus. Ada kan ada ilmunya nahwan, kurdi gitu-gitu. Lalu? Terus saya mau belajar ngaji yang ada nada-nadanya nih gitu. Yang bener Yon, bener ini sumpah. Ini beneran. Bohong sih lu, udah ketahuan bohong tadi. Ya ampun, itu kan saya bertaubat. Iya, terus. Terus dia bilang, "Ya udah kalau mau ngajar ngaji tungguin ya, aku ngajar di MTQ dulu." Oke. Ya, jadi ikut aja ke sini, nanti malam setelah dari sini baru kita belajar. Oke, udah tuh. Ngajar, Bang, jedar. Terus ternyata tempat dia ngajar ini nih umur-umur anak SMP SD gitu, Bang. Sebuah kayak di kampung kecil, rumah dempet-dempet, ada satu kayak bukan musola sih, kayak tempat belajar aja, buat belajar ngaji aja. Jadi di situ nggak dipakai buat ibadah, cuman buat belajar ngaji aja. Terus dia bilang, minggu lalu aku ngajar di sini banyak yang kesurupan. Kalau misalnya nanti ini ada yang kesurupan, minta tolong pegangin aja ya gitu. Dia ngajar ngaji dah tuh, pertama ngajar ngaji biasa. Terus ada orang tua datang. Kayaknya anak-anak ini perlu diruqyah lagi deh kayak kemarin. Minta ke ustadznya. Yang temanku itu. Ya udah, bacalah dia ruqyah. Wah, kesurupan banyak, Bang. Tadinya enggak? Tadinya belajar ngaji. Pas bacaan tuh kesurupan. Iya, pas. Lalu. Tapi lo enggak? Aku enggak. Karena lo yang masukin kan kamu bilang kan. Alah, ketahuan. Gue cuma nanya gitu doang. Ketahuan arahnya. Terus karena aku disuruh awalnya tadi kan suruh megangin. Ya udah aku pegangin yang kesurupan nih, terus disembuhin sama teman gitu. Jedar, pindah lagi. Tapi makin banyak kan. Wah, kewalahan ustadznya ini. Terus aku mencoba ingat kata kakak kelas yang dulu di situ. Bacaan itu semua sama. Tinggal keyakinan dan hatinya aja. Enggak tahu kenapa, Bang. Jadi ada yang kesurupan, jedar. Aku kayak yakin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, Bang. Sembuh. Ini beneran. Demi Allah. Gak, lo udah sempet bohong soalnya tadi. Astagfirullah. Ini bener. Ini bener. Lu ngeluarin setan-setan dari badan orang? Iya. Itu pun ketika satu nih. Kayak nah, di saat itu aku gak kepikiran, kok aku bisa enggak? Karena udah chaos. Jadi di kepala aku alhamdulillah 1001. Ayo satunya lagi gitu, Bang. Baca ayat kursi, terus ada wa ma khalaqtul insana wal jinna illa liya'budun gitu-gitulah. Ada baca-bacaan yang gitu-gitu. Terus ada yang mencoba, kata temanku tuh kalau ada yang kesurupan terus dia ngomong banyak, gak usah diheranin. Itu bullshit semua itu, maksudnya. Berarti lu bisa nyembuhin orang kesurupan. Waktu bener itu, ya? waktu Firm itu. Ya? Pernah ada kejadian lagi? Ada kejadian? Enggak ada. Enggak. Abis itu pernah ada kejadian lagi di mana lu ngeluarin? Enggak ada. Dan enggak pernah ketemu orang kesurupan setelah itu.
Kalau ada orang kesurupan, Mau coba? mau coba, Mau bener coba ya? beneran? Bisa ya berarti lo? Belum tahu makanya, ini kan kejadian waktu itu. Lah, kan lo bilangnya bisa, banyak orang bisa. Kok sekarang jadi ragu-ragu? Oh, nggak tahu. Kan bisa. Yang waktu itu bisa. Kan tergantung keadaan hati, Bang. Ini kan lagi Oke, berarti bisa ya? waktu itu. Oh iya, kan waktu itu bisa. Iya, berarti. bisa. Lo apa namanya? Berarti cuma tinggal itu aja ngeluarin aja gitu. Iya. Yang penting hati lo yakin gitu. Aku ngelihat awalnya ustadznya dari perut ke atas gitu. Lo giniin. set Iya. gitu. Jadi kayak misalnya dipegangin nih sambil dibaca gitu. Allahu la ilaha illallah gitu. Nggak percaya. Nggak percaya. La haula wala quwata illa billah gitu, Bang. Oke, ya gue percaya. Berarti Sumpah teman-teman, Kalau ya ada, Allah. kalau ada lagi di rumah. Berasa film kodrat gak sih? Enggak, beneran Oh, saya. ini plot film kodrat. Ini Enggak. plot film. Enggak, Pak. Saya beneran ngerasain itu waktu itu. Kalau ada yang kesurupan Demiono. Gini. Kalau suatu hari nanti ada kan udah ada nih. Ini live ini kan udah ada. Ya udah ke-establish nih, lo bisa nyembuhin orang kesurupan. Kalau Bukan bisa, pernah. Iya, pernah. Kan pernah waktu itu bisa kan? Ya. Iya. Lo bisa. Terus kalau misalnya suatu hari ada orang kesurupan di antara follower lu, boleh nggak DM lu bilang, Mas Yon, aku lagi di Jakarta ada yang kesurupan, boleh coba nggak keluarin? Ya maksudnya bukan profesi saya. Iya, kan. tapi boleh nggak? Ya kalau misalnya dekat dan di sekitar ketika Bener saya ya? nggak repot, nggak Daerah sibuk. mana? Iya daerah mana? Aku nggak pernah menang loh lawan kayak gini nih. Nggak pengen tahu aja daerah mana? Ya nggak ada, nggak usah ngapain. Kan tadi lu bilang kalau tempatnya deket. Ya misalnya nih, Heeh. misal Pejaten masih mau. di komplekku aja bang, Ya udah di mana? Pesanggerahan. Pesanggerahan. Kalau ada yang kesurupan di daerah Pesanggerahan, Yono akan coba Nggak gitu, ngeluarin. nggak gitu. Jadi Maksudnya kalau misalnya ada yang kesurupan, ya udah ke ahlinya kalau aja. takut dibuktiin. Kenapa? Kan kalau emang beneran bisa. Tadi kan gini dari bawah perut segala macam. Ya nggak apa-apa. Berarti lu mau dong nyobain bisa apa enggak? Kalau misalnya keadaan, nah waktu itu bang, kalau tidak keadaan mendesak juga saya nggak nyoba. Kalau nggak keadaan mendesak ya nggak usah. Ya berarti kalau ada orang di Pesanggerahan. Misalnya nih tiba-tiba bang Radit kesurupan depanku Ya, nih, sekarang nih, Boleh. aku coba. Oke, gitu ya. Iya. Pokoknya intinya kalau ada Nah dari tadi ini kayaknya menyudutkan orang kesurupan ini, ntar. jangan dong. Jangan dong. Belum. Uang transportnya ada, mau? 1 juta. Oke, terakhir yuk, kita naikin yuk. Ya. Pilih yang mana. Yang mana? Ini dia bisa ngechat gak bang? Ngechat Ngechat nggak bisa. sambil ini, oh nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Oh itu bisa tuh. Bisa ya? Oh dia Enggak, cuma angkat request tangan to ya? speak, Ayo, mana? Soalnya kita udah kena storytellingnya yang lag nih. Iya. Madafaka enggak. Dari nama Marsha Alan. Yang namanya lo udah feeling. Kayak feeling nih. Berarti yang Madafaka. Boleh, Dengan teori. boleh gak yang namanya? Yang Namanya lag, aman bro. dikit. Dan George Spades a big offer. Gue manggilnya Mada aja ya. Aku Fakah. Oke. Oke. Kita invite tuh. Lu feeling lu tuh tapi suka bener sih memang sih. Tadi pilihanmu kan tadi yang Bener, kedua, bener. aku yang ini sekarang. Maksudnya apa? Gantian. Aku pertama, Ya, kan kamu lu kedua, bilang aku ini pilihan, tiga. pilihan kamu ya bang. yang Kedua. Iya makanya gantian. Ini pilihanku. Oh gitu. Mm. Mada. Mada. Oh, Bang. Ah, jelas suaranya. pilihan Kedengeran kamu nggak? nih. Kedengeran. Kedengeran, Fakah. Ada cerita horor apa? Ada nih Bang, gue cerita lumayan serem sih ceritanya. Waduh, ekspektasi ini gimana nih? Jadi ini tuh ceritanya dulu banget masuk core memory gue nih. Mungkin waktu itu gue masih SD lah, kelas 1, kelas 2 gitu ya. Oke. Jadi waktu itu gue mau liburan kan ke rumah nenek gue. Nah itu tuh posisinya ada di Tasik. Gue orang Bandung kan. Oke. Oh, orang Bandung. Nah, Terus? nah sampai kesana kan gue sekeluarga tuh dateng. Nah ternyata di rumah nenek gue itu lagi nggak ada siapa-siapa. Tapi bapak gue itu megang kunci rumah
di rumah nenek gue itu kan. Nah, posisi rumah nenek gue itu di tengah kota tuh bang, di Oke. pinggir jalan raya. Tapi rumahnya itu cukup besar lah. Besar tapi full semuanya dibangun gitu. Oke. Nah, pas gua masuk lah sama keluarga, di situ emang posisinya ada nenek gua, tapi nenek gua tuh udah nggak bisa apa ya, masih ada di kasur gitu. Dia Oke. udah nggak bisa jalan. Cuman lagi ditinggal bentar kali sama keluarga gua. Oke. Nah, sampai di Tasik ya udah kita beres-beres segala macem. Bapak gua sama kakak gua itu tidurlah di kamar tamu. Nah, gua sama ibu gua itu tidur di ruang tengah. Nah, di ruang tengah ini ibu gue itu tidur di sofa yang panjang, gue tidur di single sofa gitu kan. Oke. Nah, kejadiannya di sini bang. Posisi gue tidur itu adalah duduk di depan gue itu ada TV, sebelah kirinya itu ada pintu TV yang ada pintu. dimana itu mengarah ke yang dimana itu mengarah ke meja makan. Oke. Kayak ruang makan gitu lah. Nah, pas udah mulai tidur kan, udah tidur aja. Nggak lama, gue kebangun tuh. Tiba-tiba ada orang lewat, dia full pakai baju putih, tapi si kepalanya tuh ditudung dan kayak dipocongin gitu bang. Dia ngelewat tuh dari kanan ke kiri. Apa terbang, awalnya mikir, jalan? nah gue lupa sih. Pokoknya dia ngelewat aja. Dia ngelewat. Cuman dia tuh pelan. Gue pikir itu si Bibi lagi ngangkat jemuran. Karena gue waktu itu masih kecil kayak mikirnya ya udah polos-polos aja kali. Nah, udah gitu nggak lama itu ngelewat lagi, sekali lagi. Nah, yang kedua kalinya dia ngelewat itu kayak pure kayak pocong gitu loh bang. Lewat lagi kan. Gue udah kayak ini pocong bukan ya, gitu kan? Kayaknya enggak deh. Udah aja di situ. Agak trauma kan, agak deg-degan gitu. Nah, nggak lama dari situ, ini bang, ibu gua tiba-tiba kebangun dan dia langsung pergi ninggalin gua tidur bareng sama kakak sama bapak gua kan, gitu. Waktu itu gua nggak tahu kenapa ya udah terusin aja tidurnya karena ngantuk kan. Nah, udah pas kita udah bangun, keluarga udah pada datang, ibu gua bilang gini ke bapak gua, bisik-bisik bilang, itu tadi siapa ya yang lewat pas kita lagi pada tidur gitu. Gue dengar cuman gue kayak si Bibi kali, cuman nggak ikutan ngomong kan. Udah. Nah, selang beberapa tahun kemudian ternyata kejadian ini tuh saudara-saudara gue juga jadi rumah itu tuh udah dijual bang, akhirnya dijual karena kan nenek gue juga udah meninggal tuh. Akhirnya rumahnya dijual bertahun kemudian. Nah, bertahun-tahun kemudian akhirnya keluarga-keluarga gue tuh ngumpul dan kita cerita-cerita lah. Nah, selama ini keluarga gue itu nggak ada yang pernah nyeritain hantu di bangunan itu. Nah, ternyata ada kejadian. Jadi di ruang si meja makan itu di sebelah kirinya itu kamar. Nah, di kamar itu pernah ada keluarga gue lagi tidur di sana. Katanya jam malam lagi tidur lah sekeluarga gitu. Sepupu gue itu masih kecil juga tuh itu. Dia kebangun juga jam 2 malam. Benar, ternyata muncul juga tuh bang si pocong itu. Si pocong itu dari meja makan menuju ke si kamar itu kan. Nah, si pocong itu tuh ngeliatin mukanya katanya, terus dia senyum selebar-lebarnya. Senyum lebar gitu. Nah, pocongnya senyum. Iya, pocongnya senyum. Dia katanya sih ya, kata sepupu gue emang mukanya ya muka orang aja gitu.
senyum lebar gitu kan. Terus sorry gue bang, ngerasa maaf. relate kan. Oke. Kenapa lo Gue bayangin? ngerasa relate kan. Lo bayangin pocong senyum. Gitu. Ya siapa tuh dia lagi happy. Kok ada Yonoba Nah, Bakery gue sih tuh di chat? Iya nih dari tadi aku Siapa mantau Yono nih. Bakery? Yono Bakery. Sorry Bang Mada ya, bentar ya Bang Mada ya. Oke. Yono jualan roti, Yono Nah, Bakery. Banyak bener itu. Oke, terus. Sorry. Itu si sepupumu lihat si pocongnya lagi senyum. By the way ini teman-teman yang lagi dengerin live ini, mungkin ada pakai HP kan? Heeh. Berarti dari tadi kesebut loh dari tadi. Pocong gitu. Itu manggil nggak sih sebenarnya? Ya kalau misalnya kita nih kan biasanya kalau ngeliat sesuatu apa dengar nggak usah dibahas. Tapi kalau Ini pasti kan banyak yang pakai handphone ya. Pakai itu kan, pakai handphone ini. Pocong gitu. Ada pocong. Sama Malam aja. Jumat lagi. Sama aja, kamu juga kalau kayak gitu juga manggil ini di sini. Sama aja nggak usah lewat. Mereka dengar kamu yang ngomong. Yono. Udah dateng. Kalau Yono 3 kali baru manggil. Oke, terus. ya terus gue ngerasa relate tuh bang sama sepupu gue karena itu kan kejadian udah beberapa tahun yang lalu kan. Jadi pas lu lihat pocong juga gitu. Jadi kayak gue pas di situ pas dengar dia cerita kita sama-sama nggak tahu. Tiba-tiba wah ceritanya sama di tempat yang sama. Terus dan bentuk hantunya juga sama gitu. Jadi kayak wah anjir merinding kan gue di situ. Iya. Nah ini terus terus sepupu gue yang lainnya dia juga nimpalin. Dia bilang juga gue juga pernah di dapur lagi masak. Jadi si meja ruang makannya itu kan ada di tengah bang nih. Sebelah kanannya itu ke dapur, sebelah kirinya ke kamar. Jadi kalau kita mau ke dapur tuh otomatis harus lewat meja makan dulu tuh. Baru ke dapur ke kanan. Kalau mau ke kamar ke meja makan dulu baru ke kiri gitu kan. Nah, kebetulan sepupu gue yang lain dia lagi masak juga di suatu waktu yang lain gitu, lagi masak. Dia ngerasa di meja makan itu di ruangan meja makan itu ada yang ngeliatin terus bentuknya kayak pocong, cuman dia ngelihat dari sudut ujung matanya gitu loh. Tahu. Itu senyum juga. Oh enggak, dia begitu ngerasa ada dia ngelihat, taunya udah nggak ada gitu. Nah, hilang dia. Hilang gitu. Nah, terus masih di rumah itu juga. Dulu gue juga ada ini bang. Dulu kan gue masih kecil lah masih. Jadi sepupu gue itu banyak kan. Gue lagi main ucing sumput. Kita main petak umpet. Oh namanya ucing main sumput kalau di Bandung. Iya. Oke. Kalau di Bandung sama Tasik namanya ucing sumput. Oke. Nah, kita main petak umpet kan. Nah, pas gue itu main petak umpet, gue ngumpet di belakang lemari. Jadi di lemari baju itu sebagai sekat ruangan gitu. Jadi di belakangnya tuh ada ruangan lagi, di depannya juga ada ruangan lagi gitu. Nah, gue itu nyumpet di belakang lemari, yang dimana belakang lemarinya itu adalah tumpukan baju kotor, numpuk tuh ngegunung gitu. Nah, gue nyumpet lah di sana waktu itu, waktu masih kecil. Pas gue nyumput, gue tenggelamin badan gue sendiri dengan baju kotor itu kan. Nah, pas lagi sepupu gue nemuin gue otomatis kan bangun tuh mau nempelin tangan ke tempat untuk ya, bilang 25 namanya itu. Hong. Ya. Nah, pas gue lagi buru-buru, jadi ruangannya itu agak gelap kan. Lagi buru-buru, di antara tumpukan baju kotor itu, gue megang sesuatu dan itu rambut. Gue yakin itu rambut. Cuman gue pikir itu wig kali ya. Cuman enggak, karena kita lagi main petak umpet, fokus gue bukan ke si rambut ini. Kan gimana caranya ngehong gitu kan. Akhirnya udah gue buru-buru. Nah, setelah udah selesai, gue langsung kepikiran, itu tadi apa ya? Balik lagi tuh gue ke si tumpukan baju itu. Nah, di sana sama sekali nggak ada wig rambut itu. Rambut itu nggak ada sama sekali. Gue cari-cari, lah gue tadi megang apa gitu.
Nah, yang lucunya lagi, ternyata sepupu gue juga ngalamin hal yang sama, Bang. Ngalamin, jadi ketika dia lagi di belakang, waktu dia masih kecil juga, dia lagi ngelewat si belakang lemari itu, dia itu ngeliat di antara tumpukan baju ada muka orang gitu, muka laki-laki yang dia nggak kenal gitu. Cuman ketutupan baju-baju gitu, cuman itu dia ngebentuk muka kan. Nah, karena ceritanya relate lagi sama gue langsung, ih, sama lagi gue pernah ngalamin hal yang sama gitu di tempat yang sama dan wujud yang sama gitu loh. Gitu, wah gila sih, langsung di situ gue merinding. Terus ternyata emang apa ya, paman gue, uwa gue itu semuanya ternyata pernah ngalamin sesuatu di rumah itu, dan masing-masing orang itu punya ceritanya masing-masing, tapi yang apa ya, istilahnya tidak terlalu berlebihan sih hantunya gitu. Tapi Cuma kayaknya kayak itu nampakin sekilat. hantu yang sama kayaknya ya. Yang pocong muka orang di tumpukan baju yang gitu-gitu ya. Iya betul, dan kebetulan pas bapak gue cerita, uwa gue cerita, ternyata di rumah itu tuh rumah nggak pernah dihancurin dari zaman dahulu kala, cuma dibener-benerin aja. Dan katanya sih ada lebih 20 orang yang, udah 20 orang yang meninggal di tempat itu. Aduh, males banget gua. Dengan berbagai cerita Itu lah, ada yang muka di tumpukan baju kan ngelihatnya 2 kali. Yang pertama kali ngelihat lu. Iya, Yang gue kedua dulu saudara. waktu masih kecil tuh. Yang kedua saudara. Ketika Cuman saudara diceritain ya. Ketika saudara ngelihat, mukanya lebih bersih nggak? Siapa tahu kecuci. Sama baju, ikut sama baju. Pakai ini. Siapa tahu ke laundry. Kan kita nggak tahu dia kena laundry. Nanti kayak gimana. Aduh, ada-ada aja. Tapi Serem untuk sebuah rumah yang dihuni oleh 20 tahun, 20 tahun. 20 orang. Kayaknya lebih deh. Enggak, 20 orang Lebih meninggal. dari Yang 20 orang yang punya tuh 20. sempat meninggal sih. Enggak, tapi Serem. tahu dari mana itu 20 orang meninggal, ada meninggalnya kenapa? Itu yang harus ditelusurin juga sih. Katanya sih dari zaman nenek gue juga, jadi cerita-cerita gitu. Dan emang waktu zaman bapak gue juga ada cerita orang ketabrak, terus orangnya kelempar sampai nanclep di pagar rumahnya. Oh, itu udah. Ada yang gitu. Udah ini sih. Ada sepupunya bapak gue juga yang meninggal ketika hamil di pojokan rumah, di pojokan kamar itu. Kata si sensei ketabrak Jadi, mobil di dalam rumah. Tapi dari tadi dah, kalian nih kenapa sih aku makan anggur dibilang berisik? Kalau slow motion soalnya makan anggurnya. Nah, aku pelan-pelan dibilang slow motion. Nggak, tapi tiap rumah tuh suka ada cerita-cerita kayak gitu sih. Ya. Jadi Samarinda juga pasti ada kayak Ada, gitu. ada. Cuman ini lumayan ekstrim sih. Sampai ngeliat muka di tumpukan baju sih epic sih. Dan ini dia menampakkan ya, kalau yang si yang leg tadi kan dia mengasih kisi-kisi kan Bang, suara. Oh iya. Kalau ini ngasih lihat. Ini ngasih Itu lihat. lebih serem. Gitu. Kalau langsung ngasih lihat lebih Iya, menyeramkan. Kalau kejadian nyata ya. Bener. Oke, thank you Mada, thank you ya. Terima Thank kasih. you, Bang. Fakah, thank you Fakah. Mada. Fakah namanya.